Kita akan membahas yang namanya modul 1 SJT ya, atau situational judgment test. Situational judgment test ini biasanya digunakan zaman sekarang namanya lainnya adalah uji kompetensi kenaikan pangkat. Oke. Dan digunakan di P3K. Mekanismenya ini ya, udah saya terangkan kemarin juga. Untuk P2, P3, maka yang diujikan kompetensi teknis, situasi kerja sederhana, manajerial, ya, kompetensi sosial kultural, serta wawancara. Jadi ada 3 ya. Yang pertama nanti adalah SJT, manajerial, dan sosial kultural. Itu P2, P3. Kapan ujiannya? Ujiannya diundur sampai tanggal yang namanya 10 November ya, 10 November. Jadi masih ada waktu 1 bulan lagi untuk belajar. Itu bagi yang pertama ujian kan gitu. Bagi yang terakhir ujian atau pertengahan ujian jadwalnya nanti itu masih ada waktu belajar rentangnya sampai 2 bulan ke depan, hampir 2 bulan lagi atau satu bulan setengah lagi, waktu panjang. Ya. Jadi untuk untuk malam ini kita bahas modul SJT ya. Yang pertama langsung saja ya kita ke kisi-kisinya. Situational judgment test. Dari mana Pak? Saya Bapak ambil kisi-kisinya dari yang namanya ini ya apa namanya langsung dari Kemendikbud. Maksudnya ya adalah teman ya. Jadi dikasihnya untuk P3K ini kisi-kisinya adalah seperti ini ya. Jadi mereka akan menghadapi ya. Jadi situasinya yang tentang yang namanya kemampuan guru lah menghadapi situasi nyata di dunia kerja di sekolah. Jadi menghadapi situasi nyata ya, menghadapi situasi nyata. Apa saja yang akan diujikan? Yang diujikan itu nanti yang pertama yang namanya mengukur kemampuan manajemen kelas. Jadi mengukur kemampuan manajemen kelas. Situasi yang dihadapi nanti ada mengganggu ya, ada yang siswa itu tertinggal dalam pembelajaran, konflik antar siswa. Bagaimana sebaiknya kita sebagai guru ya menghadapi situasi seperti ini? Nanti ya jawabannya aja nih, membantu siswa menciptakan lingkungan kondusif yang disiplin dan baik. Inilah jawaban yang akan kita jawab. Tapi kan kalau melihat materi aja kan nggak enak. Ya. Materi itu cuman sekilas aja baca udahlah. Yang lebih enak tuh contoh soal langsung, jawabnya dengan cara-cara cepat kan gitu lebih baik kan. Kita baca-baca sekilas ini. Oh, yang kedua, pengukuran etika profesional. Dari bahasanya aja kalimatnya. Berarti adalah menilai sikap, menilai etika kita. Berarti nanti ada konflik kepentingan. Seperti tindakan plagiat, beretika guru seperti apa. Maka jawabannya pemahaman yang baik tentang etika dalam profesi mereka dan kemampuan mengambil keputusan yang etis, artinya keputusan yang beretika. Jadi kita di sini nanti harus beretika profesional ya. Seperti itu aja jawabannya, nggak terlalu sulit lah untuk SJT ini. Yang ketiga, menilai kemampuan berkomunikasi. Jadi kalau menilai kemampuan berkomunikasi, berarti itu nanti situasinya adalah kita harus mampu berkomunikasi dengan orang tua, rekan guru, staf sekolah ya. Keterampilannya seperti itu. Apa situasinya? Nih, umpan balik kepada siswa, menangani keluhan orang tua, berkolaborasi dengan tim pengajar. Nah, itu namanya situasi yang akan kita hadapi. Soal-soalnya seperti itu nanti, ya. Jadi gimana Pak cara jawabnya? Ya udah berkomunikasilah yang baik. Udah seperti itu aja jawabannya. Lanjut kita ke nomor 4, resolusi konflik. Resolusi konflik, konflik adalah konflik antar siswa, bahkan antara siswa dan orang tua. Bagaimana kita menghadapinya kalau ada siswa nanti yang bermasalah ya? Ya udah, aspek pentingnya adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif. Sudah gitu aja jawabannya. Cari aja yang positif, yang bisa ada solusi yang sangat baik jawabannya, itulah jawaban 5 poin. Oke. Yang terakhir adalah memilih guru terbaik untuk P3K. Jadi di sini Bapak Ibu ya, diseleksi untuk SJT ini adalah cuman situasi kerja sederhana, berpoin bagi P2, B3. Situasi-situasi kerja sederhana ini terlalu bisa dikatakan mudah lah. Tapi kan yang jadi masalah bukan mudah menjawab soalnya. Yang jadi masalah kan waktu di situ ya. Kalau jawab soalnya seperti uji kompetensi naik pangkat gampang ya. Soalnya nggak terlalu sulit ya. Ini soalnya kan 120 soal.
135 soal. Dalam waktu 120 menit. Nah, ini yang jadi masalah. Dalam waktu 120 menit. Nah, bagaimana seorang guru bisa baca cepat kalau soal besok literasi hot? Udah pastilah hot, namanya BKN. Udah pasti soal hot, soal yang menantang ya, bukan soal-soal yang gampang lah, soal-soal yang menantang. Artinya butuh baca beberapa kali baru bisa dipahami kan gitu. Artinya Pak, itu mudah, Pak. Mudah bagi yang sering latihan. Kan saya bilang, saya kasih soal itu panjang-panjang. Saya kasih soal itu yang sesuai dengan BKN, yang literasi hot, yang sesuai lah dengan biasanya soal BKN seperti itu. Jadi biar supaya nampak. Oh, jadi ketika kena soal yang mudah nanti gampang kan gitu. Jadi soal-soal saya kasih dulu yang hot atau panjang-panjang-panjang. Jadi untuk apa? Untuk melatih ya. Untuk melatih yang namanya bagaimana kita bisa berpikir ya. Kita bisa berpikir yang lebih baik lah ya, atau lebih bagus nanti ketika kena soal yang banyak. Oke. Jadi nanti ya Pak Ibu ya kita bahas dulu yang modul 1 ini. Ya kalau misalnya nggak siap sampai bawah ya setengah dulu aja. Ya setengah dulu besok dibahas lagi. Nanti di hari Jumat saya kasih tryout SJT. Tryout 1 prediksi. Di situ ada SJT, di situ ada manajerial, di situ ada sosial kultural. Kalau nggak Jumat Sabtu saya kasih. Oke. Itu nanti setelah ini ya. Setelah ini bahas dulu modul 1. Habis itu modul 2 bahas ya tentang SJT ini. Nanti saya kasih lagi tryout. Seperti itu Bu ya. Pak, kapan jawaban dikasih Pak? Nanti jawaban ini dikasih setelah pembahasan Zoom ini habis. Saya kasih kunci jawabannya. Oke. Ya kita langsung saja Bu ya ke nomor 1 ya. Nomor 1 tentang yang namanya SJT. Situational Judgment Test. Pelan-pelan saja bacanya ya karena masih latihan. Jadi saya juga pelan-pelan. Bu Sri adalah guru baru. Bu Srinya guru baru mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ketika sedang berjalan menuju ke kelas mengajar, ia tidak sengaja mendengar percakapan beberapa orang murid yang sedang membicarakan dirinya. Ia menangkap bahwa murid-murid tersebut beranggapan dirinya tidak objektif dalam menilai karena cenderung pilih kasih dan banyak memberikan tugas yang diperiksa. Sehingga waktu mereka habis hanya untuk mengerjakan tugas tersebut. Jika Anda adalah Bu Sri, tindakan apa yang dapat dilakukan oleh Anda dan alasannya? Oke. Jawaban kayak gini, ya, Bu Sri ini dibicarakan oleh siswanya. Berarti dia lewat siswanya bicara tentang dia. Bagaimana kita menjawab soal ini? Ya udah, carilah yang jawabannya baik, ya, jawabannya baik dan tidak membuat siswa itu takut kan gitu. A. Cara membandingkannya ini, berpikir positif dengan mencoba menerima informasi tersebut sebagai masukan guna meningkatkan kemampuannya dalam mengajar sesuai dengan kebutuhan murid dan memberikan teladan bagi murid. Ini baik. Bandingkan dengan B. Mencoba melihat sudut pandang lain, kemudian menghampiri murid-murid dan berusaha menghentikan obrolan tentang diri Anda dalam rangka mendekatkan diri dengan murid-murid. Ini baik juga. Mana lebih baik, A atau B? Lebih baik yang A. Maka ibu, bapak bandingkan dulu A dan B. Maka lebih baik yang A 5 poin. Maka langsung salahkan yang B. Kalau gitu. Bisa dipahami ya cara ngerjakannya ya. Cara ngerjakan seperti itu ya Pak Ibu. Ya, baca dulu A dan B. Salahkan dulu yang B. Bandingkan lagi A dan C. Mencoba melihat siapa saja terlibat dan berencana untuk memanggil. Ini nggak baik. Lebih baik A, Tidak baik. salahkan. Menenangkan diri untuk mengenali dan menerima perasaan yang muncul karena adanya introspeksi diri. Baik. Tapi A sama D lebih baik A lagi. Kan gitu, salahkan lagi. Membahas secara terbuka dan berkala perihal ketidaksukaan murid. Hal tersebut dilakukan agar memperoleh transparansi. Kurang baik. Yang baik A. Maka 5 poin. 5 poinnya di A. Ya udah kalau nebak 4 poinnya antara B dan D. Maka lebih baik 4 poin di sini. Ya, 3 poin di sini. Bisa dipahamin ya cara menjawab soalnya ya? Bisa. Siap, bisa Ya, dipahami. cara menjawab soalnya seperti itu. Baik Bisa. material, baik SJT, cara jawabnya seperti ini biar mudah dipahami. Oke. Kita Pak, lanjut. Anda kelewatan nomor 1, Pak. Oh, nomor 1 lewatan ya? Ini ya? Oh iya, sorry nomor 1 ya. Oke, makasih Pak. Pak Naryo. Pak Naryo. Pak Naryo Kak, adalah udah seorang di-record, guru. Kak. Kak, Apa Bu? record belum? Nanti kelupaan. Dah. Oke. Pak Naryo adalah seorang guru kelas 2 SMA
Ya, Mila adalah salah satu siswa kelasnya yang sering kali tertidur. Pada saat mengajar. Pada saat ia mengajar. Ia lalu memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati dengan Mila. Dari pembicaraan tersebut, dia mengetahui bahwa setiap malam Mila harus membantu ibunya menyiapkan bahan-bahan yang akan dimasak oleh ibunya untuk dijual esok pagi. Denny sendiri sebenarnya sudah merasa, Denny Mila ini ya. Mila sendiri sebenarnya sudah merasa tidak enak dan ingin berhenti saja dari sekolah untuk bisa fokus membantu ibunya. Pak Naryo pun berusaha untuk membimbing dan menyemangati Mila agar tidak berhenti sekolah. Ia menunjukkan pada Mila bahwa sebenarnya ia sangat baik dalam pembelajaran seni dan olahraga, serta sangat terampil dalam mengurus kegiatan-kegiatan OSIS. Berdasarkan cerita di atas, tindakan yang dapat Pak Naryo lakukan untuk membangun daya lenting Mila sesuai dengan perspektif pembelajaran sosial emosionalnya adalah, daya lentingnya. Berarti bangkitkanlah emosinya, bangkitkanlah semangatnya. Maka A, mengingatkan Mila akan sumber kekuatan di dalam diri dari sekitarnya maupun yang diyakininya dapat ia lakukan untuk membangkit dari kesulitan. Karena ini masalah dia mau berhenti, maka A baik, bandingkan dengan B. Mengajukan proposal bantuan ke pihak sekolah bagi siswa yang tidak mampu, menghimpun dukungan moral dan psikologis dari orang tua murid lain untuk bantu Mila. Oh, ini kurang baik ya. Sebaiknya A, karena dia masalahnya emosi ya, emosional. Maka A lebih baik ketimbang B. A lebih baik ketimbang B. Karena jawaban berpoin, maka A lebih baik. Oke. C, bandingkan A dengan C. Memberikan pendampingan psikologis kepada Mila hingga ia memperoleh sumber dana yang dibutuhkan. Bagusan yang A karena memancing emosi. Secara berkala melakukan supervisi untuk disiplin Mila selama ia, ini kurang baik juga ya. Sampai beasiswa ya, lebih baik A ketimbang D. Oke. Berdiskusi dengan ibunya Mila agar dapat memperoleh solusi pendidikan Mila serta keadaan ekonomi keluarganya. Iya, tapi lebih baik A dulu. A 5 poin, baru itu yang 4 poin di sini mungkin di E. Oke. Jawaban terbaik itu di A ya. Di A itu karena membangkitkan emosional, maka jawaban terbaik adalah mengingatkan Mila akan kekuatan dalam dirinya. Oke. Cara terbaik adalah bandingkan jawaban saja. Lanjut kita ke nomor 3. Ibu Cinta merupakan guru baru di SD yang belum memiliki pengalaman mengajar sebelumnya. Dia belum memiliki pengalaman ngajar. Ia ditempatkan sebagai guru piket yang siap ditempatkan di kelas manapun. Jika guru kelas butuh bantuan. Salah satu guru kelas 1 SD yaitu Bu Tuti seringkali meminta bantuan Bu Cinta untuk menggantikan beliau untuk mengajar di kelas. Sedangkan Ibu Tuti yang merupakan guru senior terkadang hanya duduk di ruang guru atau tidak masuk tanpa memberikan kabar sebelumnya. Ibu Cinta seringkali kewalahan karena siswa di kelas cukup aktif. Ibu Cinta merasa tidak nyaman. Suaranya hilang-hilang. Kepada Ibu Tuti dan tetap menjalankan tugasnya. Sikap sebaiknya Ibu Cinta dalam mengatasi situasi tersebut. Inilah namanya situasi kerja Pak Ibu ya. Inilah namanya situasi kerja. Ya, kita harus bisa menghadapi situasi-situasi kerja seperti ini. Bagaimana kita sebagai guru piket yang sering disuruh-suruh, tapi gurunya pun nggak masuk, kan gitu. Cuma disuruh aja kita. A, membagikan pengalaman tersebut dengan guru lainnya dan minta saran serta masukan. Yang bermasalahkan antara Cinta dan Bu Tuti. Maka yang A ini kita bandingkan dengan yang B. Mengutarakan perasaan kepada Ibu Tuti dan tawarkan diskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Karena ini bermasalahnya antara Bu Tuti dengan Bu Cinta, maka lebih baik yang B ketimbang yang A. Menyampaikan kepada kepala sekolah, jangan ya. Jangan, yang ini jangan. Mengutarakan perasaannya kepada orang terdekatnya saja agar suasana hati lebih baik. Bagusan yang B daripada yang D. Menjauhi Ibu Tuti makin salahlah dia. Maka 5 poinnya itu di B. Mungkin 4 poinnya adalah di A. Oke. Jadi pahamin ya Pak Ibu ya. Cara menjawab soalnya seperti itu ya. Bandingkan saja antara jawaban, maka langsung ketemu. Oke. Bandingkan dulu A dan B. Habis A dan B, mana yang bagus pilih. Bandingkan lagi dengan seterusnya. Seperti itu cara Bapak Ibu ya untuk menjawab soal seperti ini. Dimas adalah seorang murid SMP yang sedang mengalami kesulitan belajar. Dia menceritakan bahwa semakin hari pembelajaran semakin susah. Semakin banyak dan di rumah dia tidak biasa berkonsentrasi dan nyaman belajar. Orang tuanya di rumah memiliki usaha kecil bergerak di bidang kopi bubuk, ya, di bidang kopi bubuk. Suara bising pembuatan kopi itu, penggiling kopi mengganggu proses belajar di rumah.
Di antara pernyataan berikut ini, ya, yang mampu menggali potensi pada situasi di atas adalah jawabannya harus yang paling baik, 5 poinnya. Apakah ada tempat lain yang membuatmu kamu nyaman belajar? B, bandingkan dengan B. Apa hal-hal yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa berkonsentrasi belajar? Maka lebih baik jawaban ini di antara pernyataan berikut yang dapat menggali potensinya. Berarti menggali potensinya dalam mengatasi kesulitan belajar di rumah. Bising rumah itu. Berarti yang A kurang tepat. Lebih bagus yang B. Apa hal-hal yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa berkonsentrasi belajar? Maka yang B lebih baik ketimbang yang A. C. Bagaimana kamu menyikapi suasana bising yang ditimbulkan oleh suara mesin itu? Ini baik juga. Ya. Apakah suara mesin penggiling kopi itu mengganggu belajarmu? Ini nggak bagus. Kenapa? Karena menggali potensi ya. Menggali potensi berarti masalah ada solusi kan gitu. Menggali potensi adalah masalah ada solusi. Mengapa kamu tidak belajar tempat lain? Jawaban A sama E sama. Salah. Tinggal B sama C. Yang mana menawarkan solusi? B. Apa hal-hal yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa konsentrasi belajar? Itu dapat solusinya. Jawaban ini, pertanyaan ini adalah pertanyaan menggali potensi. Menggali potensi agar dia mampu menjawab solusinya. Berarti yang terbaik adalah 5 poinnya di B, 4 poinnya di paham Bapak Ibu ya? Gampang ya? Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor Pak Doni. Pak Doni adalah seorang guru fisika kelas 9 SMP. Beliau menyadari bahwa mata pelajaran fisika membutuhkan konsentrasi yang tinggi untuk memahami materinya. Sementara terkadang kondisi siswa cukup sulit dikendalikan. Untuk mengatasi itu, hal yang bisa dilakukan Pak Doni sebelum memulai mengajar. Oke, fisika itu sulit bagi sebagian siswa, ya. Jadi agar membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi pada saat belajar fisika. Maka hal yang sebaiknya dilakukan adalah A. Masuk ke kelas bagaimanapun kondisinya dan langsung mengajar. Bandingkan dengan B. Tidak masuk ke kelas dulu dan minum air putih. Ini berarti gurunya nggak tenang. Salah yang A lebih baik ketimbang yang B. Mengamati kelas, menandai siswa yang cukup aktif di kelas dan masih fokus dengan teman-teman lainnya, kemudian memulai kelas dengan bicara keras agar siswa tenang. Berarti mengancam, lebih baik yang A. Bersikap tenang dengan melakukan teknik pernapasan sejenak sebelum mengajar. Maka jawaban terbaik itu di D. A sama D lebih baik yang D. Oke. Bersikap tegas dan mengancam nggak boleh ya. Berarti jawaban 5 poin itu di D, 4 poin itu di A. Di A ya. 5 poin di D, Bu. 4 poinnya di A ya. 4 poinnya di A, 5 poinnya di D. Oke, paham ya? Saya bilang 5 poin ya. 5 poinnya di D. Oke ya. 5 poinnya di D. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Dalam beberapa kali diskusi kelompok, seorang murid tampak tidak nyaman dan hanya diam saja. Kemudian guru menemui murid tersebut dan memintanya untuk bercerita. Di antara pernyataan berikut ini, manakah yang akan diajukan oleh seorang guru yang berperan sebagai pelatih atau coach ya? Sebagai coach. Mana perannya ya? Mana perannya kalau ada siswanya ya? Diam saja ya. Oke. Diam saja dalam kelompok. Apakah murid lain mengganggumu terus? Bandingkan dengan yang B. Kapan kamu merasa tidak nyaman ini? Mengapa kamu tidak mau bergabung dengan teman yang lainnya? Bagaimana menyikapi perbedaan dalam diskusi kelompok? Hal apa saja yang telah kamu lakukan agar nyaman dalam berdiskusi? Siswa ini dalam seorang murid tampak tidak nyaman dan hanya diam saja. Kemudian guru menemui murid tersebut dan mintanya untuk bercerita. Mana lebih baik, Bu? Yang B. Pak. C. C, Pak. C. Mengapa kamu tidak mau bergabung dengan yang lainnya? Kenapa kamu tidak mau bergabung dengan yang lainnya? C. Diskusi dulu ya, diskusi ya. Pak, C. Dia kan tidak nyaman kan? Seorang murid tidak nyaman dan hanya diam saja. Ya. Pak.
Menurut saya jawabannya B, Pak. Bergabung dengan yang lainnya. Oh iya, Pak. Kalau C Apa saja yang Apa diskusi dulu? Apa diskusi dulu? Ada yang E, ada yang C. Oke. Jawabannya apa? Ada yang C, ada yang E, ya kan? bergabung. menanyakan tentang Tidak nyaman, Pak. Tentang situasi maka C, Pak. B. Ada yang C kan? D, E, Pak. Pak. Ada yang A. Nah, Bapak. B, B. ya apa, sabar aja kan kita diskusi. Saya mute ya. Oke. Dalam beberapa kali diskusi kelompok, seorang murid tampak tidak nyaman dan hanya diam saja. Kemudian guru menemui murid tersebut dan mintanya untuk bercerita. Untuk bercerita ya, di antara pernyataan yang sebut ini, manakah yang akan dijawab seorang guru berperan sebagai pelatih? B, Pak. Karena menentukan situasi. Jadi mengapa kamu tidak bergabung dengan yang lainnya? Dia kan merasa diskusi kelompok ya, tidak nyaman dan hanya diam saja, ya kan? Kemudian guru menemui murid tersebut dan mintanya untuk bercerita. Oke, manakah yang akan diajukan seorang guru berperan sebagai dia tidak nyaman dan hanya diam saja? Berarti yang kita tanyakan apa? Yang E. Nyaman itu apa gitu loh, Pak. Apa Bu? C. Yang membuatnya tidak nyaman gitu loh, Pak. Iya benar. Manakah yang diajukan? Seorang guru yang berbahasa. Kan menanyakan, nggak menanyakan kan mengapa? Nah, oke ya. Allah, Nah, saya mute dulu. Saya mute dulu. Nah. Seorang murid tampak tidak nyaman. Di mute aja loh, Pak. Jangan jawab lagi, sabar. Namanya Pak Amir. Nah, sabar. Cuman diskusi sedikit aja, Bu. Cuman diskusi sedikit aja, oke. Dah, oke ya. Ini soalnya hot ya. Seorang murid tampak tidak nyaman. saja yang jawab. Oke, dah Bu. Saya mute dulu. Tadi kan cuman biar supaya ada ini berbalik aja, biar nggak ngantuk kan gitu. Tidak nyaman dan hanya diam saja. Kemudian guru menemui murid tersebut dan mintanya untuk bercerita. Di antara pernyataan berikut ini, manakah yang akan diajukan seorang guru yang berperan sebagai coach? Oke, sebagai pelatih ya. Oke, sebagai pelatih. Oke. Karena dia tidak nyaman, tampak tidak nyaman, ya. Tampak tidak nyaman dan hanya diam saja. Berarti kita bukan ini Bu ya. Mengapa kamu tidak mau bergabung dengan yang lainnya? Ya, bukan nggak mau bergabung, dia kan beberapa kali diskusi kelompok. Dia tidak nyaman dan hanya diam saja. Berarti dia mau bergabung. Mau bergabung. Dia Kan tidak gitu. bergabung. Ya, Jadi yang E, Pak. kapan kamu merasakan tidak nyaman ini? Yang lainnya. Sabar dulu, kami Bu. juga mendengar. Iya. Sabar dulu, Bu. Kapan Iya, bentar dulu. kapan kamu merasakan Bapaknya udah mau jawab. Iya, Bu, bentar dulu, Bu. Bentar dulu, Bu. Ya, bentar dulu. Oke. Kalau mau bergabung, Bu, dia kan udah bergabung ini, ya, tapi tidak nyaman gitu. Kapan kamu merasakan tidak nyaman ini? Seorang murid tampak tidak nyaman beberapa kali, maka tidak nyaman. Oke, ini bisa lah nih. Apakah murid lain mengganggu kamu terus? Oke, ini bisa. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat dalam berdiskusi? Ini enggak ya? Ini enggak ya? Tampak tidak nyaman aja. E, B sama A. Hal apa saja yang telah kamu lakukan agar nyaman dalam berdiskusi? Oke. Berarti kan gini kan, tadi saya bilang, kalau ada hal seperti ini, ya, bertanya itu yang menggali potensi. Seperti yang tadi, ya. Sama soalnya seperti tadi kan, kamu merasakan ketidaknyamanan? ya, sama seperti ini kan, ya kan, mirip kan soalnya Bu, mirip soalnya ya, sampai nomor ini ya. Oke, soalnya mirip, ya, mirip. Berarti kalau gini soalnya sebagai coach kita menawarkan pertanyaan menggali potensinya. Maka jawaban 5 poin itu di E. Bisa dipahami, Bu? Benar, Itu sama seperti yang tadi, Bu. Nah, ini. Karena ini makanya tadi saya bilang diskusi tadi untuk apa? Mana tahu Ibu masih ingat soalnya ini kan. Dimas kan kurang belajar, tidak bisa konsentrasi. Di antara pernyataan berikut yang menggali potensinya.
Potensi digali oleh seorang pelatih, bener nggak? Iya. Iya, Maka benar, Pak. pertanyaan Benar, ini Pak. adalah hal apa saja yang bisa kamu konsentrasi belajar. Jadi dia pertanyaan itu menjawab masalah, bener nggak Bu? Iya. Kuncinya ya. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Jadi pertanyaan itu menjawab masalah. Jadi kalau kita apa yang membuatmu nyaman? Jadi kita langsung tahu masalahnya apa dan langsung tahu solusinya. Paham, Bu? Paham. Iya. Jadi soal ini Iya paham, Pak. sama seperti soal yang tadi. Paham ya, Bu ya? Makanya saya banyak diskusi ini. Kenapa saya banyak diskusi? Karena soalnya sama seperti yang tadi. Oke, aman, Bu? Aman. Oke. Lanjut. Pak Amir, dibungkus. Lanjut, kita ya ada bungkus ya, lanjut. Itu cuman itu aja, biar supaya ada nggak ngantuk. Saya juga nggak ngantuk gitu kan. Anda adalah kepala sekolah yang memiliki fasilitas yang terbatas. Sekolah mana ini? Sebagai seorang pemimpin sekolah, tentu Anda diharapkan tetap dapat mengembangkan sekolah dengan kondisi tersebut. Langkah awal apakah yang paling tepat Anda lakukan? Anda sekarang Pak Amir pemimpin. ini sampai nomor berapa? Tolong kalau ganti nomor di Apa, Bu? dibilang Pak. 6, Bu. Nomor 6, Bu. 7 apa 6? 7. 7, Pak. Pak Amir. Bentar. Sabar ya, Bu. Udah beres saya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak Amir, pelan-pelan, Pak Amir. Apa, Bu? Di anu semua aja, Pak lah, berisik. Iya, Bu. Udah biar saya aja, Bu. Udah biar saya aja, Bu. Biar saya aja, Bu ya. Biar saya aja, oke? aja Pak Amir. Udah, biar saya aja. Oke, udah. Tadi saya mancing nomor itu aja, Bu. Cuma mancing aja, oke? Nanti kalau saya mancing jawabannya dipesan aja ya. Kalau saya mancing jawabannya dipesan aja. Jangan di itu ya, jangan di suara. Oke. Anda adalah seorang kepala sekolah yang memiliki fasilitas yang terbatas. Sebagai seorang pemimpin sekolah, tentu Anda diharapkan tetap dapat mengembangkan sekolah dengan kondisi tersebut. Langkah awal apakah yang paling tepat Anda lakukan? Ingat, langkah awal kalau sekolah kita terbatas. Oke. A. Melibatkan semua pihak untuk bersama agar pembelajaran tetap berjalan. B. Mengintervensi sumber daya yang dimiliki dan melaporkan ke dinas terkait agar mendapatkan bantuan penuh. A sama B, jawaban terbaik itu yang A daripada yang B. Kita bandingkan ya. Berusaha bekerja sendiri semaksimal mungkin dengan kondisi yang ada agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Ya. Oke. Lebih baik A sama C imbang lah tuh. Melakukan rapat, biar saya dulu Bu ya, biar saya dulu ya. Melakukan rapat dengan para guru, membuat rencana tidak lanjut. Ya. E. Memanfaatkan sumber daya apapun yang dimiliki dengan memaksimalkan untuk pembelajaran. Ada 3 jawaban terbaik. Kalau C, saya rasa kurang baik. Berusaha bekerja sendiri. Ya. A. Melibatkan semua pihak. Baik. Karena ini sumber daya yang terbatas, maka jawaban terbaik adalah kalau terbatas, jangan ngutang kan gitu kan. Ya kan? Kalau duitnya pas-pasan, jangan pinjol kan gitu. Manfaatkan apa yang ada. Paham maksud saya ya? Maka jawaban yang terbaik adalah di E. 5 poin di E. Yang 4 poinnya di A. Jadi kalau ada nanti Bu, situasi-situasi yang terbatas, maka jawabannya harus memanfaatkan kondisi semaksimal mungkin yang ada. Bisa dipahamin ya? Bisa ya dipahami? Bisa. Kemarin soalnya nih. Iya Bu, Halo, itu soalnya akan mirip-mirip semua Bu, ya kan? Namanya juga situasi kerja Bu, oke? Sama soal seperti ini teman. Ada seorang guru ya, yang sedang memimpin rapat. Ingat, SJT situasi kerja sederhana, situasi kerja dalam sehari-hari. Maka soalnya itu adalah kasus dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai guru. Anda adalah seorang guru yang sedang memimpin rapat dalam MGMP, mata pelajaran IPA terpadu. Rapat ini akan membahas tentang banyaknya keluhan beberapa guru yang membutuhkan bantuan dana atau sponsor untuk sekolahnya karena tidak punya fasilitas yang memadai, sehingga sulit untuk melakukan praktik lapangan maupun praktikum dalam laboratorium yang berkaitan dengan beberapa materi pelajaran IPA terpadu. Dari pilihan di bawah ini, pertanyaan yang paling tepat sebagai pemimpin, ya Ibu Ketua MGMP, ya, ada masalah banyak guru yang butuh bantuan laboratorium, alat-alatnya, karena nggak praktik.
Bagaimana kita mengatasi masalah tersebut biar masalahnya selesai sebagai pemimpin? Pertanyaan yang baik. A. Menanyakan tentang apa saja yang sudah dilakukan dan dimanfaatkan untuk bisa praktikum baik di lapangan maupun di laboratorium. Ini bagus. Kenapa? Seperti soal yang tadi, kalau terbatas praktikumnya di sekolah, maka manfaatkan apa yang ada. Maka A, baik jawabannya. Bandingkan dengan yang B. Menanyakan tentang sekolah mana saja yang sudah punya laboratorium. Kurang baik. Bagusan yang A ketimbang yang B. Salahkan yang B. A dan C. Menanyakan tentang materi apa saja yang tidak bisa dilakukan praktikum, baik di lapangan maupun di laboratorium. Ini baik juga. A sama C sama-sama baik. Menanyakan tentang beberapa dana BOS, jangan ya, ini nggak salah. Oke. Menanyakan tentang apa yang sudah dilakukan kepala sekolah, ya nggak boleh. Kita kan gurunya. Berarti A sama C. Seperti soal tadi, biar saya aja Bu dulu Bu. Seperti soal tadi, ya. Maka jawaban terbaik adalah memanfaatkan apa yang ada dulu. 5 poin di A. Baru setelah itu tanya materi apa yang belum bisa dipraktikkan. Jawaban yang selanjutnya yang ini. Berarti yang A 5 poin, yang C 4 poin. Jadi soal-soal seperti ini gampang lah Bu. Ya. SJT ini tidak terlalu sulit ya. Tapi soalnya banyak. Dan itu mungkin hot. Jadi artinya apa? Panjang. Jawabannya panjang ya. Jadi ya makanya terus baca. Walaupun mudah soalnya. Tapi kalau bacanya lambat. Bagaimana bisa baca cepat? Banyak latihan. Oke. Pak, kapan latihan Pak? Nanti setelah modul 1 dan 2 selesai. Kita kasih latihan di hari Jumat atau Sabtu. 90 soal. Teknis. Manajerial. Tambah lagi sosial kultural. 135. Tryout pertama saya bikin. Bapak Badai. Iya, Pak Badai ya. Angin topan badai nih. Seorang guru biologi sedang mengajarkan murid-murid SMA-nya. Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang tanaman. Salah satu hasil penelitian sederhana yang dilakukan oleh murid-muridnya menunjukkan bahwa musik berpengaruh terhadap tumbuh kembang tanaman. Oke, berarti dia melakukan penelitian bersama murid-muridnya. Oke. Apa masalahnya? Murid-murid sangat bersemangat dengan hasil penelitian ini. Ingin menelitinya lebih lanjut, namun Pak Badai juga mengetahui bahwa waktu dan sumber daya yang ada di sekolah sangat terbatas. Lagi-lagi sangat terbatas. Sebagai guru yang baik, ingat, terbatas, siswanya ingin penelitian sebagai guru yang baik. Sebagai P3K yang baik, maka yang dapat dilakukan Pak Badai ini untuk memfasilitasi murid-muridnya itu adalah sebagai guru yang baik. A. Pak Badai menyediakan waktu tambahan untuk secara pribadi membantu muridnya melakukan penelitian lebih lanjut. Sudah sewajarnya guru memberikan dukungan bagi murid-muridnya yang ingin belajar lebih jauh. Bagus. Yang A baik. B. Ingat ya, terbatas ya tadi ya. Sangat terbatas sekolahnya. Mungkin di pelosok. Pak Badai dapat meminta murid-muridnya memikirkan kembali. Jangan. Kalau ini yang B menghalangin. Menghambat. Lebih baik yang A. Pak Badai dapat menyampaikan kepada murid-muridnya penelitian lebih lanjut dapat mereka lakukan nanti. Menghambat juga ini. Kalau ada bahasa nanti, menghambat. Jangan juga yang C. D. Pak Badai dapat menghubungi universitas tempat dia dulu, alma maternya, katanya sini, untuk mengusahakan program kemitraan yang memungkinkan universitas memfasilitasi penelitian murid tersebut. Oke, D baik. Pak Badai dapat minta muridnya menulis surat kepala sekolah. Jangan. Kepala sekolah jangan. Oke. Kita sebagai guru ya, kita harus bisa sebagai fasilitator, motivator ya. Jadi kita sebaiknya mana? Sebaiknya adalah yang A atau yang D. Ya A lebih baik ya. A dulu, 5 poin di A, baru 4 poinnya di D. A dulu baru ke D. Maka jawaban terbaik ada di A. 5 poin ada di A. Oke. Soal-soal SJT sekali lagi tentang situasi kerja sederhana. Jadi tak sulit. Kalau ibu pernah uji naik pangkat dari pangkat 3A ke 3B, 3B ke 3C, itu ada soal SJT namanya uji kompetensi. Itulah SJT. Oke, seorang guru mempunyai kebiasaan belajar yang kurang tepat dapat dilakukan oleh yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian itu adalah guru mempunyai kebiasaan yang kurang tepat. Bagaimana kita sebagai guru ya, biar anak ini ya belajarnya itu baik ya, tidak mengalami kesulitan belajar.
Yang A, tunjukkan akibat dan dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B, berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikannya aspirasinya secara rasional. Lebih baik yang B ketimbang yang A. Bandingkan B dengan C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dan siswa dan antar siswa dalam kelas. Baik juga. Langkah awal mengatasi kesulitan belajar siswa. Oke, baik juga ini. C, D, susun aturan dan batasan dalam proses belajar mengajar. Kurang baik. Batasan kurang baik. E, berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Baik. Ya, ada 3 jawaban terbaik, tapi saya rasa jawaban paling baik yang memberikan semuanya itu di E. Di E ini jelas sekali, berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan biar mengatasi kesulitan belajarnya. Selesai. Atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Berarti dia, ibu guru ini mengasihkan solusi, ya, solusinya lebih baik E daripada yang lainnya. E lebih baik ya E, baru 4 poin di C, mungkin 3 poin di B. Oke, E 5 poinnya di E. Oke ya. Seperti itu Bu ya, cara menjawab soalnya seperti itu. Lanjut, seorang guru menjumpai di kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Kelasnya motivasi siswanya rendah, prestasinya rendah. Hal yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah adalah, oke, kita jawab. Apa hal yang menyebabkan itu? Ya guru pasti ya. Kalau kita kelas itu dia motivasi belajar rendah, prestasinya rendah, itu pasti ada guru-guru yang ya saat ini kan kita makanya disuruh semuanya ikut kurikulum merdeka. Kenapa? Karena kita belajar namanya berdiferensiasi kan, mengenal namanya diferensiasi individu siswa, ya. Jadi kalau kita kenal cara mengajar berdiferensiasi, maka kita paham, tapi itu emang sulit Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kurikulum merdeka ini memang kita belum apa namanya itu ya bilang. Belum apa namanya itu. Belum terbiasa ya. Kenapa? Karena itu emang bagus sekali ya kita diajarin semuanya. Jadi lebih baik yang mana? Belajar berdiferensiasi. Maka belajar mengenal individu cara belajar siswa. Itulah jawabannya ya. Kalau seperti ini kurang motivasi, prestasinya rendah, berarti kita kurang menghargai individu siswa. Itulah namanya belajar berdiferensiasi. A, suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sana belajar yang lengkap. Oke lah, baik. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. Ini kurang tepat. Siswa tidak dapat bimbingan belajar dari orang tua. Kurang tepat. Ini dia. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Iya. Kita selama ini memang iya. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Oke. Bagaimana kita besok? Kan gini kan. Kurikulum merdeka. Ya. Ini betul-betul luar biasa nih. Mudah-mudahan semua yang di sini P3K semua tahun ini kan. Oke. Artinya apa? Ketika kita P3K, ketika besok membuat modul belajar, ya, ada duit buat modul belajarnya yang sesuai dengan diferensiasi siswa, maka itu gampang kita mengajar kurikulum merdeka belajar. Ketika gurunya sejahtera. Ketika guru sejahtera, maka gampang belajar seperti itu. Tapi kalau nggak sejahtera, kayak mana belajarnya? Dapurnya pening kepala kan gitu. Jadi jawabannya D ya. Kalau motivasi prestasi belajar rendah, maka jawabannya adalah kurang menghargai perbedaan individu siswa. Oke, itulah belajar berdiferensiasi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Beberapa siswa di kelas yang Anda ampu mendapat nilai yang sangat rendah. Oke, nilai sangat rendah. Sehingga terancam tidak naik kelas. Yang Anda ampu, berarti ibu yang ngajar. Sehingga terancam tidak naik kelas. Sebagai guru, tadi Anda ya, tindakan yang Anda lakukan adalah Anda gurunya. Ya, Anda gurunya, ada siswa yang sangat rendah nilainya. Maka sebaiknya seperti apa? Ya bantu kan gitu. Kalau ada siswa, maka bantulah. Memberi motivasi, oke bagus motivasi. Bandingkan dengan yang B, meminta siswa belajar kelompok dengan temannya. Dia sudah sulit belajar, ya. Nilainya rendah, masa pakai teman lagi makin pening kepala dia lah. Yang B kurang baik ya. Tapi solusi juga, tapi kurang baik. Meminta orang tua kurang baik juga. Memberikan layanan karena ibu lah gurunya. Kalau pakai yang B seakan-akan ibu limpahkan ke teman. Berarti temannya yang salah kan gitu. Berarti salah yang B. Lebih bagus yang D. Memberikan layanan belajar sesuai penyebab kesulitan belajar siswa. Maka ini lebih baik ketimbang yang B. Jawaban 5 poin itu di D.
Mengingatkan siswa agar lebih giat dalam belajar, kurang baik ya. A sama E mungkin antara 4 poinnya. Tapi yang D jelas sekali 5 poin. Yang D 5 poin. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika sebagian besar siswa mengajukan pertanyaan karena belum memahami materi yang Anda jelaskan, maka sebagai guru yang Anda lakukan adalah, oke, siswa itu belum paham mengenai materi yang Anda jelaskan. Bagaimana kita sebagai guru, ya, biar siswa itu paham, ya kita jelaskan, kan itu aja jawabannya. Menjawab sebagian pertanyaan siswa sambil meminta belajar buku. Ini nggak menjawab ya. Kenapa? Karena kalau sebagian, nanti yang lainnya belum paham juga, maka yang A kurang baik. Kita bandingkan dulu A dan B. Memberi saran kepada siswa untuk mempelajari materi yang di buku. Ya, ini janganlah. Oke. Bagusan yang A. A sama C. Meminta siswa yang belum paham untuk belajar kelompok dengan klub belajar. Dia belum paham. Dia mengajukan pertanyaan. Kalau mengajukan pertanyaan ke guru, maka guru harus menjawabnya. Maka kalau yang C melampiaskan, maka ini salah. D. Meminta siswa yang belum paham materi bertanya kepada teman yang sudah paham. Sama juga. C dan D melempar masalah. Kurang tepat ya. Tinggal E sama A. Menjawab sebagian habis itu lihat buku atau menjawab semua pertanyaan, memastikan semua materinya dipahami. E ya. 5 poinnya di E. 5 poinnya di E ya, 5. Ya, ada tanya Bu Jakia, tanya Bu Jakia. Hari ini enggak tanya jawab Bu ya. Saya mau tidur cepat. Ada Bu Jakia tanya soalnya Bu Jakia. Aman ya? Pak Amir dengar suara saya, Pak Amir. Ya, silakan Bu. Dengar suara saya. Apa Bu? Udah ya? Oke. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjutkan. Nah, etika ya. Tadi kan ada soal etika ya. Etika profesional. Etika seorang guru sedang menjelaskan soal topik tertentu. Seorang siswa menyampaikan penjelasan dari sumber yang lain yang berbeda dari apa yang dijelaskan guru. Sikap yang sebaiknya diambil oleh guru dalam situasi kerja. Kan lagi situasi kerja ya. Jadi bagaimana ya seorang guru kalau ada siswa lain ambil dari referensi lain ya. Kita menanggapinya seperti apa? Itulah situasi yang kadang kita hadapin. Maka namanya SJT, situasi kerja sederhana. A, meminta siswa agar mengikuti penjelasan guru saja, tanpa terpengaruh oleh sumber lain. Nah, ini kurang baik lah ini ya. Menyampaikan pada siswa bahwa kebenaran dapat berbeda tergantung sudut pandangnya. Oh, ini baik. Daripada A, bagusnya yang B. Meminta siswa untuk menggunakan sumber belajar yang sama. Oh, janganlah ya. Bagus yang B ketimbang yang C. Melarang siswa, salah lah. Mengabaikan siswa, salah juga. Kalau udah kata negatif di sini, salah lah itu. 5 poin. Jawaban yang B 5 poin. Jadi ketika Ibu sering latihan soal nanti, maka terbiasa menjawab soal dalam waktu di bawah 1 menit, bisa dijawab. Jawabannya B. Ada seorang siswa yang biasanya saat pada tata tertib sekolah dan tidak pernah melakukan pelanggaran, tetapi pada suatu saat siswa tersebut terlambat dan tidak mengikuti upacara hari Senin dengan alasan bangun tidur kesiangan. Tindakan yang sebaik dilakukan oleh guru tersebut adalah, oke, siswa ini siswa teladan lah kita anggap. Tapi hari ini dia lakukan kesalahan. Ya. Bagaimana seharusnya guru? A, membiarkannya. Kalau ada kata membiarkan kurang ya. Karena dia melanggar disiplin, maka yang A salahkan aja. Menegur siswa tersebut karena telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. B baik. Daripada A bagusan B. Membiarkan, salahkan langsung. Memberi peringatan kepada siswa tersebut agar tidak terjadi hal yang sama. Oke. B sama D mirip-mirip. E, memberi sanksi sesuai tata tertib karena siswa tersebut tidak mengikuti upacara. Iya, jawaban tepat adalah yang E. Memberi sanksi. Ketika melanggar aturan, maka ada sanksi kan gitu. Jadi kalau ada aturan, maka ada sanksinya. Biar supaya disiplinnya tegas. Jadi disiplin itu tak pandang bulu. Maka kalau B sama D, ini masih menegur. Sedangkan E ada sanksinya. Kalau terlambat upacara, pastilah ada sanksi. Jawaban 5 poin itu di E. 5 poinnya di E. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Hari ini, guru bertugas ya memberi pelajaran tambahan sepulang sekolah. Tidak bisa hadir karena sakit. Hari ini, guru yang bertugas memberi pelajaran tambahan sepulang sekolah
tidak bisa hadir karena sakit. Siswa sangat membutuhkan pembelajaran tambahan untuk persiapan ujian. Anda ditugasi untuk menggantikannya. Maka sebaiknya yang Anda lakukan adalah, ketika Anda ditugasi untuk menggantikannya, maka Anda harus tanggung jawab. Ya. A. Melakukan diskusi kelompok untuk membahas masalah-masalah yang terkait materi belajar tambahan. Baiklah ini, tanggung jawab udah. Memberi saran kepada siswa untuk belajar mandiri. Lebih baik yang A ketimbang yang B. Cukup memberi soal latihan. Oke, tanggung jawab juga lah ini. Memulangkan siswa, kurang tanggung jawab. Memberikan pembelajaran pada jam belajar tambahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Iya. Ada jawaban A, C, dan E. Tapi terbaik adalah E. Ketika ditugaskan untuk menggantikan, maka sebaiknya kita mengajar. Jawaban 5 poinnya di E. Ya, jawaban 5 poinnya di E. Ya. 4 poinnya di A, 3 poinnya di C. Oke, 5 poinnya di E. Kita lanjut ke situasi kerja berikutnya. Ayah dari salah satu siswa di kelas Anda sudah berbulan-bulan tidak bekerja karena sakit. Hal ini membuat siswa tersebut kesulitan membayar uang sekolah. Oke. Ayahnya sakit. Sudah berbulan-bulan. Ya. Sudah berbulan-bulan sakit. Tidak ya. jelas tulisannya, Pak Amir. Ya, Bu. Ntar lah, Bu. Ya. Ini udah jelas nih, Bu. Ya. Kabur, Pak. Cuma 3 Tulisannya soal, Bu. bisa Cuma 3 soal, Bu. Ya, cuma 3 soal. diperbesar Oke, sedikit. udahlah, Bu. Jangan diributkan dulu, Bu, ya. Oke. Ini Jelas, 3 soal. Pak. Lanjut, Pak. Ya, jangan ributkan, Bu. Ya, masalah kecil jangan ributkan kali, Bu. Oke. Nanti jadi kacau kita. Ayah dari salah satu siswa di kelas Anda sudah berbulan-bulan, ya. Sudah berbulan-bulan tidak bekerja karena sakit. Oke. Hal ini tidak membuat siswa tersebut kesulitan membayar uang sekolah. Sebagai guru, yang seharusnya Anda lakukan adalah, ayahnya sakit, nggak bisa bayar uang sekolah. Bagaimana kita sebagai guru menghadapi situasi tersebut? Ya kalau sakit nggak bisa bayar uang sekolah, tunda lah bayarnya, kan gitu. Tunda bayarnya. Tunda itulah namanya ini. Dispensasi. A. Memintakan dispensasi agar siswa tersebut diberi penundaan waktu. Ya, baik ini. B. Mengupayakan bantuan. Jangan ya. Jangan ya. Mengupayakan bantuan jangan. Jangan dulu ya. Jangan dulu. Tunda dulu bayarnya. Karena ayah sakit. Berarti kalau nggak sakit bayar uang sekolah ayahnya. C. Memanggil orang tua siswa untuk membicarakan mengenai biaya sekolah. Orang tuanya sakit. Nggak mungkin ini. D. Meminta keluarga siswa mencari pinjaman untuk membayar tunggakan biaya sekolah. Kacau, kasihan juga. E. Melapor kepada kepala sekolah untuk diberi potongan biaya. Jangan potongan biaya, nggak boleh juga. Jadi 5 poinnya itu di A. Ya, 5 poinnya di A. Mungkin yang C 4 poinnya. 4 poinnya bicarakan kepada yang walinya atau mamanya yang nggak sakit lah. Atau orang tuanya yang nggak sakit. Jawaban terbaik ada di A. Ya, dispensasi lah. Untuk siswa yang ayahnya sakit ya atau kurang sehat, tidak bisa bayar uang sekolah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di suatu kelas, ada seorang siswa hampir selalu mengantuk setiap mengikuti pembelajaran. Tindakan yang sebaiknya dilakukan guru sebelum memberikan sanksi adalah, siswanya mengantuk. Selalu pelajaran dia ngantuk. Bagaimana sikap kita? Pakailah sikap humanisme. Kalau ibu ada siswa yang mengantuk, ada yang siswa yang mengganggu dalam kelas, pakai teori humanisme. Itu ya konsepnya ya. Untuk nanti ada yang namanya konflik ya. Atau namanya mengganggu kelas kita. Nggak kondusif di dalam kelas. Jawabannya pakai teori humanisme. Cari tahu dulu apa akar masalahnya. Ya. Cari tahu dulu apa akar masalahnya. Manusia kan dia. Bro pula. Cuy lagi pula. Apa namanya? Nah. Ini kau kenapa ngantuk? Nah, jadi kita tanya dulu ya. Tanya dulu sebabnya apa, kita kasih solusi. Itulah teori humanisme. Teori belajar humanisme. Jadi caranya apa? Cari jawaban yang 5 poin. Yang anak itu kita tahu masalahnya apa. A. Menempatkan siswa tempat duduk yang berdekatan dengan tempat duduk guru. Ini solusinya. Tapi belum tahu masalahnya apa. Oke lah, baik dulu. B. Mengingatkan siswa supaya mengikuti pembelajaran dengan baik dan tekun. Baik juga. C. Menyarankan kepada siswa yang agar tidurnya di rumah, tidak terlalu malam. Baik juga. Meminta siswa mengambil posisi duduk paling depan agar dapat konsentrasi. Baik juga. E. Mencari tahu penyebab kecenderungan mengantuk siswa tersebut. Karena ini selalu mengantuk setiap mengikuti pembelajaran. Artinya ada masalah. Ya. Masalah itulah cari tahu dulu. Itulah namanya tindakan sebaiknya guru sebelum sanksinya. Kalau yang A, sanksi. B, mengingatkan. C,
mengingatkan. D, sanksi. Maka yang D sama yang A ini solusinya. Tapi yang terbaik adalah di E. E 5 poinnya. Kenapa? Karena dia selalu ngantuk. Selalu ngantuk, masalahnya apa? Cari tahu dulu. Itulah teori humanisme. Mencari tahu masalah apa penyebab sulit siswa belajar, apa penyebab siswa itu ngantuk. Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. Mudah-mudahan sampai 30. Kalau nggak sampai 30, besok sambung kita. Modul 2, besok sore ya saya kasih ya. Modul 2 ini besok sore saya kasih pembahasannya juga dalam minggu ini. Pak, boleh modulnya siang? Tanya apa, Bu? Nora, Bu? Udah mau? Enggak. Boleh modulnya siang dikirim, Pak, biar kami belajarnya lebih. Iya, ya saya kirimnya sore, Bu. dikirim modul. Saya nggak bisa siang atau pagi besok, Bu, karena saya besok ada ngajar, ya. Oke, Ini malam saya siapkan dulu pelan-pelan. Nanti kan saya tryout udah siap, Bu. Kok tryout udah siap semua. Tinggal modul lagi kan. Tadi saya tengok waktunya berubah, tambahin modulnya gitu, Bu. Jadi saya buat lagi modul, Bu, dengan soal yang baru. Paham, Bu? Ya. Paham. Jadi kalau saya misalnya nggak sore kirim, malam saya kirim. Tapi kan besok kan kita bahas tentang modul yang satu ini dulu, Bu. Oke, Bu. Sabar aja, Bu, ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan aja, Bu. Sabar lah. Kenapa? Ujiannya masih 1 bulan lagi. Saya kasih pelan-pelan. Habis ini tryout-nya di hari Jumat. Semua tryout nanti, tryout kompetensi. Ya, saya jelaskan dulu ya. Nanti hari Jumat atau Sabtu ya. Jumat atau Sabtu nanti. Bisa diulangi pakai waktu ya. CAT pakai waktu. Itu tryout-nya, tryout 1 ya. Periode 1. Itu namanya ada SJT, ada manajerial, ada sosiokultural. Hari Jumat atau Sabtu saya bagikan. Kalau nggak Jumat nggak dibagikan, maka Sabtu dibagikan. Oke. SJT, manajerial Semua. sosial kultural, Berarti nanti 135 semua soal soal Pak Amir. dalam waktu 2 jam apa, Bu? Semua soal nanti Pak Amir. Mulai dari SJT, manajer dan Ya, ini, Bu. Ini saya jelaskan, Bu, nih. SJT, manajerial, sosial kultural. Hari Jumat nanti saya kasih soalnya ini 90 soal, 25 soal, sosial kultural dalam waktu 20 soal. Dalam waktu 2 jam ya. Saya kasih, Bu, karena kan sampai hari Kamis kan saya bahas SJT terus tuh. Modul 1 dan modul 2, paham, Bu? Ya. Pak Amir, yang video hari ini nanti direkam Iya, ini udah siap saya, Bu. Saya hari ini terus Lanjut, terang. Pak, lanjut. Ya, bentar dulu, udah siap dulu, Bu. Sabar, Bu. Saya udah hari ini saya kurang cas tidur, Bu, ya. Lanjut, Pak. Lanjut Ya, saja. Saran sedikit, Pak. Lanjut, Pak. Boleh Hari ini saran saya sedikit. ini ya. rekaman. Ya, saya kirim, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 soal lagi, Bu. 12 soal udah saya jawab, kan? Ya, satu lagi lah ya, satu lagi nih. Nomor 19 ini. Ini. Guru ini kan, Bu? Ini kan? 19 ini, Pak. Ini dan nomor ini kan? Nomor ini kan, Bu? 19, Ya. Bu. Ya. Benar, Pak, ini. Iya, yang ini Pak. Lanjut. Beda ya. Ya. Oke, saya lanjut dulu. Ya. Sinyalnya naik turun, Pak. Ya. Ini kan, Bu? Ini kan tadi kan? Lain. Ini kan? Ya, ini Pak, ini Pak. Oke, maaf. yang itu, Ya Pak. itu. Oke, saya 2 soal lagi, Bu, ya. Saya benar-benar hari ini memang tenaga ini kurang drop. Maksudnya drop manusia, Bu, ya. Drop. Jadi saya butuh istirahat dulu bentar, oke? 2 soal lagi. Kurang drop, apa namanya? Drop lah. Drop sedikit. Ya, biar dicas dulu, biar enak. Kebanyakan buat soal mungkin. Guru di sekolah memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan teknologi serta dampaknya pada pergaulan antar lawan jenis. Oke. Materi disampaikan guru agar para siswa dapat menghindari pergaulan bebas. Berdasarkan deskripsi tersebut, strategi apakah yang dilakukan oleh guru? Ingat, di sini adalah perkembangan teknologi. Maka jawabannya harus teknologi ya. Serta dampaknya pada pergaulan bebas. Materi yang disampaikan adalah A. Memberikan ceramah tentang perkembangan teknologi dan dampaknya pergaulan bebas. B. Membangun kesadaran siswa atas perkembangan iptek dan dampaknya pada pergaulan. C. Mengukur pemahaman dan kecakapan siswa terhadap perkembangan teknologi informasi. D. Melatih siswa untuk sensitif pada munculnya problematika karena perkembangan ilmu teknologi. E. Memberikan bantuan. Yang diminta apa? Memberikan informasi kan? Yang diminta adalah memberikan informasi. Maka di sini yang memberikan informasi hanya di A. Bisa dipahamin? Bisa dipahami, Pak? Belum, Bisa. Pak. Lagi, Pak. Belum, Pak. Belum. Bisa, Pak. Pahamin ya soalnya. Guru di sekolah. Iya, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Bisa. Jawabannya itu Pahamin ya soalnya. Ini hots ya.
Guru di sekolah memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan teknologi serta dampaknya pada pergaulan bebas. Kita hanya memberikan informasi, ya. Perkembangan teknologi dan dampaknya pada pergaulan bebas. Oke. Materi yang disampaikan oleh guru para siswa untuk menghindari pergaulan bebas adalah materinya yang akan disampaikan. A. Jawaban terbaik A. B. Yang A. Kalau mengukur kurang baik, melatih nggak baik, ini nggak baik, betul? Betul ya? Tidak ada pergaulan bebas. Betul. Karena kita disuruh hanya guru di sekolah memberikan informasi. Tugasnya memberikan Ceramah. Informasi. informasi, bukan bangun kesadaran. Ya, 5 poin di A. Bisa dipahami, Yang Bu? B nggak ada pergaulan bebas. Bisa, Pak. Iya, Pak, paham. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Jadi Pak. maksudnya Paham. memberi informasi. Pak, jadi maksudnya metode cara penyampaiannya gitu ya, Pak, maksudnya? Bentar ya. Ini kan guru di sekolah memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan teknologi serta dampaknya pada pergaulan antar lawan jenis. Materi yang disampaikan, kita ditugaskan untuk apa? Memberikan informasi tentang dampak pergaulan bebas karena teknologi. Maka yang kita kasih apa? Bangun kesadaran. Ya nggak mungkin, Bu. Ini dulu belum. Ini belum ini. Kalau memberikan informasi, jawaban terbaik di A. Memberikan ceramah. Ceramah. Kan kita adalah tugaskan. ceramah. Bukan belajar di sekolah ini. Bukan belajar pembelajaran dalam kelas. Paham, Bu? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Memberikan informasi ya, hanya memberikan informasi. Iya. Yang A jawabannya. Kalau membangun kesadaran itu contoh, bukan itu ya. A jawaban terbaiknya A, 5 poin di A. Iya, Pak. Satu lagi. Paham. Anda ditugaskan menjadi staf keuangan di sebuah sekolah untuk menggantikan staf yang lama karena dipindah tugaskan keluar kota. Pada saat menyusun laporan tahunan, Anda menemukan banyak ketidaksinkronan. Anda pun berusaha menghubungi staf keuangan yang lama, namun sama sekali tidak dapat dihubungi. Ya, kenapa? Karena keluar kota, nggak dapat dihubungi pula. Keluar kota, nggak dapat dihubungi pula. Bagaimana sikap Anda sebagai bendahara BOS yang baru? Ada semua loh, Bu. Aduh, tenang saja, kan aku share tadi di grup. Ada semua ini, oke? Ya. Yang sebaiknya Anda lakukan untuk menyelesaikan laporan ini, bagaimana? Anda sekarang memegang staf keuangan dana BOS. Sedangkan staf yang lama pindah tugas karena mungkin suaminya menang P3K di tempat lain. Dia pindah tugas lah ke sana. Sekarang dia keluar kota. Ibu nggak bisa ngubungin. Sebaiknya ngapain kita? Oke. A. Anda bertanya kepada staf lain tentang hal yang dibingungkan karena Anda yakin staf lain juga mengetahui pengeluaran kas. A. Anda menebak. Lebih baik Anda menebak. Ini kurang tepat bagusan yang A ketimbang yang B. Anda menebak ya kurang baik. Anda melaporkan kepada atasan tentang ketidaksinkronan dan meminta izin untuk menunda laporan sampai staf lama dapat dihubungin. Baik. C baik ketimbang A. C, Pak. C. Pak. Sabar dulu. Anda minta bantuan kepada staf lain untuk dapat menghubungi staf keuangan yang lama agar dapat bertanya melalui telepon. D juga baik. E. Anda minta izin untuk menemui staf keuangan yang lama. Jauh, Pak, habis waktu. Jauh, betul jauh. Ngapain keluar Iya. kota? Tinggal C Iya. sama D pakai video call. Lebih baik telepon terus-menerus. Benar? Iya, Pak. C. D lah. C. Dodol Oh, dulu. ternyata D, Pak ya. Dodol dulu. Kalau dia dihubungi terus-menerus nggak dapat, baru ke Atasan. Jadi situasi kerja sederhana ini, Bu, adalah jawabannya itu nanti, saya ulangin ya. Jawabannya itu nanti adalah jawaban teratur. Jadi setelah yang A, setelah yang ini solusinya kemana dia? Jadi biasanya seperti itu. Yang C sama yang D, lebih baik yang mana dulu? D dulu kan? Tapi kalau kemarin di manajerial itu jawabannya C, Pak. D dulu, Bu. Nanti ganti, Bu ya. D dulu, Bu ya. Iya, siap, Pak.
Anda minta staf uangan lama tetap menghubungi telepon ya. Jawabannya D dulu. Oke, Bu? Dan Iya, apa, iya, Bu? Apa nih? Kalau mau yang ini apa juga ya? Ini kalau hanya perbedaan 1 poin tidak masalah, Bu ya? Iya, Pak. Kemarin Iya, di udah. beliau soalnya juga Ya, apa, ada Bu? yang Nggak ini. masalah, Bu. Kalau beda 1 poin nggak masalah. Oke? Aman, Bu ya? Aman. Oke, kita besok lagi, Bu ya. Ya. Besok lagi, Bu, yang sambung ya. Nanti Oke, saya Pak. nanti bagi Siap, menyiapkan Pak. yang modul 2. Ya, Pak, Besok sehat. sore saya kasih modul 2-nya, Bu. Hari Jumat, Iya. Kamis kita ngajar lagi sampai Kamis. Jumat saya kasih tryout-nya. Oke, Bu ya. Saya hari Oke. ini memang kurang enak badan, Bu. Maksudnya drop sedikit. Mau Enggak, tidur kurang cepat. fit, Pak. Kurang fit. Jadi kurang. Alumni, Tidur, Pak. tidur, Bu. Harus Bu, jaga ya. kesehatan, Pak. Oke, Bu ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.